Ya, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya Ibu ya? Alhamdulillah baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung. Terima Kemudian kasih. selanjutnya ada Pak Heri Priyatmoko, sejarawan dan penulis sejarah kuliner Solo. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mas. Nggih, Sehat selalu Pak Heri ya. Ya, alhamdulillah. Baik, yang ketiga ada Pak Antonius Yogo Prabowo, anggota DPRD Kota Solo dari PSI. Selamat sore Pak Yogo, apa kabar? Salam sehat, selamat sore. Halo Pak Heri. Halo ya. Ya, Pak Heri, ini kan Solo ada yang menyebut ya sebagai surganya kuliner daging anjing. Ini ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, kuliner daging anjing ini kan bukan makanan yang aneh ya bagi terutama untuk non Muslim ya. Tetapi nyatanya di kota-kota lain di Jawa gitu tidak sebanyak di Solo. Artinya Solo ini tadi menjadi surga ya. Nah, ceritanya bagaimana sih Pak Heri sejarahnya? Oke, bisa dibagikan materi saya Mas di share screen ya. Oh iya. Baik, sembari kita tunggu untuk share screen dari Pak Heri mengenai ini. Mungkin sedikit saja Pak Heri sembari mempersiapkan ini untuk kuliner daging anjing di Solo ini memang sudah lamakah atau seperti apa ini Pak Heri? Kira-kira sejak tahun berapa itu? Oke. Kebetulan saya periset sejarah dan dosen di Sanata Dharma menekuni dunia kuliner selama sekitar hampir 10 tahun lah gitu. Saya salah satunya juga mengaitkan kuliner daging anjing dan di situ ternyata itu cukup lama gitu. Bahkan saya menarik dari periode Majapahit di mana kuliner itu bisa hadir di meja makan, bisa hadir jadi konsumsi masyarakat di Jawa terutama itu bisa terketahui gitu. Ini share screen dari saya atau Pak Didi ya? Ya. Ya coba dari saya. Pak Heri gitu. Oke, ya. Oke, ini sudah? Sudah ya. Oke. Baik, silakan Pak Heri. Oke. Nah, ini judul saya kuliner daging anjing dalam kurung anjing dalam catatan sejarah ya. Jadi saya akan membahas kuliner daging anjing sekaligus pemanaan anjing dalam rentang sejarah Jawa maupun Solo gitu. Ini kerja saya selama 10 tahun bisa berwujud buku itu. Jadi saya di sini perspektif saya bukan halal haram, bukan pencinta animal, tapi sesuai keilmuan saya yaitu perspektif historis antropologis. Saya memotret atau mengkaji realitas di lapangan dengan menggunakan cara pandang sejarah dan budaya lokal gitu. Jadi di sini saya akan mengkerangkai bahwa namanya perspektif itu tidak bisa salah, juga tidak bisa mutlak benar gitu. Ini tergantung cara pandang gitu. Nah, di sini saya memilih dalam kajian saya yang saya beri judul Keplek Ilat, Sejarah Wisata Kuliner Solo itu dengan pendekatannya historis antropologis. Ini pemahaman awal kuliner daging anjing yang ada di Jawa atau Nusantara lah gitu. Nah, anjing ternyata mempunyai banyak sinonim. Nah, ini dalam perspektif linguistik dengan banyaknya sinonim ini justru menempatkan bahwa anjing itu memang penting gitu. Ada kuciko, cemero, sano, senggolo, segawon, tuso, cikoyo, kemudian ada asu, ada kire. Lah kire itu sebenarnya anjing kecil sih gitu. Nah, kemudian ada yang lebih populer ngoik, guguk gitu ya. Jadi ini kamus yang dibuat tahun 1882, abad 19. Ternyata masyarakat saat itu sudah memproduksi terminologi atau istilah tentang anjing gitu. Nah, terus kemudian bagaimana sih pemahaman awal kuliner daging anjing dalam masyarakat itu? Nah, saya menariknya patokan awal adalah pra-Islam. Nah, di mana babi dan anjing ini ialah pengalih yang paling efisien dari padi-padian. Nah, mengapa itu dikonsumsi? Nah, ini jawabannya adalah ini. Karena ini sumber sebentar.
Jadi sumber pangan bagi masyarakat di Asia Tenggara, itu ya. Jadi setelah Islam masuk mempengaruhi Jawa, itu masyarakat terdorong mengganti peternakan babi ataupun anjing dengan kambing. Nah, kalau sampai sekarang kan kambing untuk Idul Adha, gitu. Kemudian kalau realitas di Solo ada Pasar Kliwon, itu dulu memang untuk kambing kan gitu. Nah, di sini di abad 14 Bali dan Madura itu mengekspor domba, biri-biri, anjing itu ke Majapahit sebagai asok bulu bekti, glondong pangareng-areng, sebagai upeti itu. Nah, jadi ini dimakan oleh raja. Nah, makanan raja itu disebut Raja Mongso. Ini dalam perspektif sejarah kuliner itu. Ya, jadi kemudian di sini anjing bukan satu-satunya yang meramaikan dapur pribumi itu. Mahuan, seorang Tionghoa yang beragama Muslim ini juga terkaget gitu. Cara makan makanan orang Jawa non Muslim kok buruk banget. Ada serangga, ada cacing, ada ular. Nah, ini kan perspektif. Kalau sekarang kita melihat ular itu untuk konsumsi ya ada. Sebut saja paling gampang kontemporer ya. Di alun-alun kidul itu ada ular kobra, kuliner ular kobra. Itu artinya itu masih dikonsumsi gitu. Nah, karena ini kan perspektif orang luar, Mahuan yang digunakan untuk melihat realitas di lapangan Jawa gitu. Nah, kemudian dalam studi Anthony Reid ini sejarawan yang ternama juga melihat dalam studinya itu, dalam bukunya itu bahwa anjing itu disantap warga di beberapa tempat. Nah, hanya bedanya dengan kucing itu. Karena apa? Kucing ini setengah suci. Nah, sementara anjing juga itu dimaknai sebagai binatang tak bertuan di Asia Tenggara. Nah, nanti akan beda di Eropa. Ini yang nanti akan mempengaruhi cara pandang ya. Itu ya, ini pemahaman awal tentang kuliner daging anjing bahwa itu juga dimasak di dapur istana sebagai Raja Mongso. Ini karena saat itu belum mengenal istilah, belum masuk menguatnya Islam kan gitu. Nah, ini perkembangan sate jamu. Kalau kita mengukur secara waktu, secara temporal, berarti sate jamu tadi itu makanan kuno. Nah, ini yang membedakan makanan kuno, langka, makanan unik, makanan khas. Nah, kalau sate jamu itu saya maknai sebagai makanan kuno. Nah, kalau langka enggak, ternyata banyak kan itu. Nah, kalau khas ya enggak, wong di Jakarta juga ada, Solo ada, Jogja kadang ada kan gitu. Nah, ini makanan kuno. Secara periode tadi abad 14 sudah ada gitu. Nah, kenapa itu bisa lestari juga? Karena ini bagian dari mengurangi populasi anjing itu. Nah, logikanya anjing itu kalau nggak dikurangi, kalau nggak disembelih, disantap, itu justru akan mengganggu masyarakat. Biasanya itu masuk anjing hutan ya dulu, anjing hutan itu masuk di rumah itu oleh masyarakat itu dipotong, dibunuh untuk dimakan gitu. Nah, ini sebenarnya konsep kuliner sebenarnya merespon dari apa yang ada di alam sekitar gitu. Nah, terus ini mampu lestari juga karena ada faktor regenerasi bakul dan konsumen. Nah, kalau bakulnya ini cara bodoh ya, cara gampang berpikir. Kalau bakulnya nggak ada, konsumennya juga nggak ada. Sebegitu juga baliknya, konsumennya nggak ada, bakul tetap ya nggak ada kan gitu. Masa ditawa-tawa ke keliling, tidak ada konsumennya kan gitu. Itu juga problematis kan itu. Nah, terus itu didukung juga dengan adanya fenomena trambul, omben-omben. Jadi orang mabuk itu kan ada snack ya, ibaratnya itulah trambul itu bahasa khas di Solo. Trambul itu ada snacknya, habis minum minuman keras itu ngicipi trambulnya. Lah trambul ini bisa grabyasan, bisa rica kecil-kecil atau daging anjing goreng kan gitu. Lah sejak kapan omben-omben ada, miras ada di Solo? Nah, ini saya menemukan di Perpustakaan Nasional itu. Bro Mortani, koran pertama bahasa Jawa di Indonesia yang ada di Solo gitu. Nah, ini saya terjemahkan sih gitu. Abad 19 ya di Surakarta bakal ditempati orang Cina yang mengoplos arak kan itu. Kabarnya ia sudah memperoleh izin oleh kerajaan. Nah, lokasinya di daerah Geblekan, di Gading ke barat itu ya. Nah, itu Sabtu itu jurnalis itu menyebut menggelar tayub untuk pembukaan promosi arak ini. Nah,
Ini sebenarnya sebuah situasi yang mendukung lestarinya sate jamu gitu. Jadi bukan hanya sekedar konsumen yang jajan, yang ngiras, enggak kan itu. Nih. Terus kemudian ada pergeseran cara pandang. Kalau tadi dan tentang perspektif agama Hindu, kemudian Islam, terus lokal. Nah, ini cara pandang Hindia Belanda, pemerintah kolonial. Nah, saya lagi-lagi menemukan perburuan tentang arsip ya, apa koran-koran lama. Nah, ini Bromortani 1868. Ini saya terjemahkan aja. Judulnya Badik Kesade akan dijual. Satu hewan besar dari Belanda, engkang Badik Sumerep yang diketahui akan dijual, akan menemui majikannya yang baru di daerah Delanggu. Delanggu itu Klaten. Nah, itu. Mugi Pak Persa Beno itu diterima ya, diterima. Artinya ini ternyata impor juga. Nah, ini cara pembacaannya adalah bukan hanya sekedar impor hewannya, tapi ideologi, perspektif, pemikiran tentang hewan. Bagaimana orang memaknai hewan saat itu. Hewan di sini adalah anjing. Ini ya. Jadi direlakan didatangkan dari Belanda itulah. Kedua, Bromortani 1876 ini ada kisah menarik itu. Ternyata orang memelihara anjing itu tidak mulus-mulus amat, tidak lancar-lancar amat. Ini diceritakan anaknya Tuan P ini digigit oleh anjing. Nah, kemudian orang-orang itu melihat atau menilai, wah ini anjing ini gila, anjing gemblung itu gila. Nah, tapi kemudian anaknya ini bisa terobati dengan jamu, jampi atau ramuan ya dulu kan itu. Nah, kemudian anjing ini wow saemper dede segawon edan. Jadi ini ternyata bukan anjing gila, anjing yang dipelihara Tuan P ini ternyata anjing waras, tapi menggigit oleh anaknya, menggigit anaknya kan itu. Nah, terus kemudian selang 1 tahun lagi jurnalis Bromortani menulis ini. Jadi di sini disebutkan berita bahwa ada pertanyaan bagaimana mengupayakan anjing ini untuk makanan harimau yang ada di kerangkeng itu kenapa harus dipukul gitu. Nah ini persoalan cara ya, tapi anjing dimakan harimau tidak menjadi soal, tapi yang disoal adalah bagaimana itu dikeprok. Nah, ini. Nah, terus ini kok tidak dia menanyakan sih gitu. Tidak main perasaan akhirnya kan gitu. Nah, kemudian Bromortani 1892 itu ada cerita lagi. Ada anak kecil namanya Sadiman yang berjalan di jalan ya. Kemudian bau atau geger punggungnya itu digigit oleh anjing. Nah, tato 2, cedera 2. Nah, kemudian si Sadiman tadi duduk. Nah, duduk, tetap digigit ini. Ternyata anjing ini miliknya orang Tionghoa, itu Babah Sugutwan yang berada di Gerobakan. Gerobakan itu dekat Gading. Fakta ini menunjukkan bahwa anjing bukan hanya dipelihara oleh orang Eropa, tapi orang Tionghoa abad 19. Ini ya. Jadi cara anjing hadir bukan lagi dipandang halal haram, tapi itu sebagai bagian dari keluarga, bagian dari piaraan gitu. Nah, terus ini yang lagi-lagi getolnya cerdiknya pemerintah sih gitu. Nah, memelihara anjing ini dipanai sebagai lahan basah. Akhirnya ditarik pajak. Nah, Pak T. Sosrodenira IV ini mengeluarkan aturan anjing yang sudah dirapotkan atau didaftarkan dan dipajakkan itu kemudian diberi penning. Penning ini kalung seperti medali lah itu. Nah, ditaruh di leher biar kelihatan. Artinya ini ada anjing resmi. Tapi di satu sisi sebenarnya ini adalah lahan pajak itu untuk apa? Orang mewah, orang kelas menengah itu. Nah, terus kemudian majalah Kejawen 1935. Ada kasus penting itu diceritakan 2 orang Belanda, orang Eropa ini mencekik leher polisi
yang sedang diwajibkan atau diperintahkan untuk menangkap anjing yang tidak ada medalinya tadi, gitu. Nah, ini akhirnya menjadi urusan polisi. Orang Eropa itu kemudian dihakimi, diadili, masuk penjara. Kenapa? Nah, ini polisi itu kan mereka dilindungi, ditugaskan gitu. Ketika anjingnya orang Eropa belum dipajakkan, belum ada medalinya, ya udah ditangkap kan itu. Nah, terus kemudian ada aturan lagi. Nah, seperti yang disinggung Bu Katrin tadi masalah rabies, sebenarnya itu sudah ada sejak era kolonial. Ada judul Stadblad ini aturan negara ya, artinya itu tahun 1915. Itu judulnya Prelunipun supados cacahipun segawon saged sudo. Jadi intinya bagaimana caranya anjing ini bisa berkurang. Justru tidak baik, tidak merebak itu. Nah, ini berkurang caranya adalah salah satu poinnya itu ada 5 poin. Saya ambilkan satu aja gitu karena terlalu banyak ya. Jadi hewan yang sudah berkumpul dengan hewan-hewan yang lain, taruhlah kucing kayak yang ayam itu yang kena rabies itu biasa dimatikan. Nah, karena nanti bisa menyerang itu. Atau dikurung 4 bulan. Ya. Pak Heri, mungkin kami potong terlebih dahulu Pak Heri. Nanti mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Ya. Kita minta dulu tanggapan dari Pak Yogo. Enggak, saya baru menikmati paparannya Mas Heri. Ini kurang 2 sih, kurang 2 sebenarnya. Oke, kalau begitu. Oke, jadi dulu di Solo ini ada namanya Juranggas. Juranggas ini seorang penangkap anjing gitu. Ini ya era kolonial. Pak Sunarto ini lahir di Solo di Totogan. Dia seorang farmasi, seorang ahli obat ya. Itu bercerita ada Juranggas namanya Pak Tolde beroperasi menangkap anjing-anjing liar yang ada di Solo itu. Nah, kemudian dimasukkan gerobak. Ketika anjing tidak ada yang menebus, itu anjing itu diberikan dibunuh, diberikan ke binatang buas itu, ke Kebon Rojo. Kebon Rojo dulu kan ada kebun binatang kan itu di Swidari. Nah, itu orang-orang yang mencintai hewan anjing ini juga nangis gitu. Nah, itu kan udah main perasaan. Tapi ini aturan karena itu memang liar gitu. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru memoir Pak Yan Lubis 2018. Ini pasca kemerdekaan beliau bercerita bahwa di keratonan itu Jurangkas juga menangkapi anjing yang tidak bertuan, anjing-anjing liar itu. Lah kemudian ini dikejar, dimasukkan kandang. Lah ini yang memicu juga untuk anjing yang bisa dikonsumsi kan itu. Kan nggak mungkin dilepas. Kalau nggak ditebus mau apain kan gitu? Karena terjadi surplus tadi kan gitu. Nah ini terus saya akhiri ya ini. Saya menggunakan cara pandang Pak Umar Khayyam. Pak Umar Khayyam itu kan profesor sastra sastra di UGM, tapi beliau pakar kuliner dan pernah besar di Solo. Nah, cara memandang kulinernya sangat menarik ini. Ini menjadi inspirasi saya ketika menulis kuliner bahwa ada pandangan tentang antropomorfisme mengenai ciri-ciri manusia pada binatang, tumbuhan dan benda mati. Jadi kita karakteristik atau sifat-sifat manusia itu dilekatkan pada hewan. Nah itu yang membuat kita tidak bisa berjarak itu. Atribusi karakteristik manusia ke makhluk bukan manusia. Yang ini yang menonjolkan adalah kemudian perasaan. Contoh paling gampang, ketika anjing itu dipukul, kita pasti marah. Tapi ketika tikus itu ditendang, diobong, itu kita malah seneng. Ada di sawah. Nah itu walaupun itu pada sama-sama hewan, itu kan. Nah, tapi ini yang disebut dalam pengetahuan disebut adalah antropomorfisme itu. Nah, kalau penutup ini bukan daging anjing, jangan digoreng. Ini salam keplailat makan soto. Sebelum nanti buka bersama makan soto seger banget. Itu Mas, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih. Ini penjelasan yang cukup kompleks ya dari Pak Heri gitu ya. Nanti kita bisa lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Ya. Seperti apa? Ini kan berarti tadi catatan sejarahnya kan panjang. Ini mungkin tidak Pak, misalkan suatu saat nanti dengan misalkan ada pelarangan ini betul-betul hilang seperti itu. Mengingat banyak sekali tadi disampaikan ada ilmu titennya orang Jawa. Mungkin masyarakat di Kota Solo ini ada sebagian yang mungkin memahami tentang apa sebetulnya dampak positif. Bisa dikatakan seperti itu. Lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya, bisa dikatakan. Oke, saya malah mengibaratkan nanti ini ketika dilarang ya, justru akan menjadi seperti narkoba.
orang delik-delikan jualan. Nah, gitu. Orang gampang lah dengan online gitu. Jualan online, yo saling ketemu COD di mana gitu. Karena ini sudah mendarah daging gitu. Saya bukan membenarkan ya, tapi saya melihat dalam konstruksi budaya sejarah ternyata memang panjang banget sejak zaman Majapahit orang tidak putus ya. Kemudian munculnya Islamisasi ya nggak putus sampai sekarang kan gitu, berapa ratus tahun gitu. Nah ini yang menurut saya justru nanti bisa disiasati, misalkan dinas peternakan itu mengecek gitu lebih ketat. Artinya oh ini rabies yo nggak bisa kan itu kan. Tadi yang ditakutkan adalah rabies kan itu. Nah, itu barangkali bisa dengan jalan itu gitu. Karena kalau dilarang itu ya nanti akan seperti opium, seperti narkoba, delik-delian gitu. Gitu Mas. Baik. Ya, saya lemparkan ke Mas Heri. Mas Heri, ada pandangan tidak Mas mengenai solusi terbaik yang mungkin bisa dilakukan kembali tadi? Ada aspek kemudian sejarah, aspek budaya, sosial masyarakat seperti itu. Tapi juga ditekankan ini ada masalah kesehatan serius yang bisa mengintai. Kita melihat pandemi COVID disampaikan Ibu Karin tadi berasal juga dari hewan. Pandangannya seperti apa Mas Heri? Nah ini menurut saya dalam rentang panjang sejarah tadi, sejarah kuliner daging anjing itu kan sudah teruji zaman gitu. Nah, teruji zaman maksudnya selama ini saya kayaknya belum selama riset ya belum pernah mendengar si konsumen itu menderita terkena rabies gitu. Saya wawancara dengan bakul-bakul gitu. Jadi saya bukan hanya bukai tentang arsip-arsip tadi, koran-koran lama di perpustakaan, tapi saya memang datang ke warung-warung gitu, ke Solo, ke Sukoharjo, itu saya wawancara. Apakah ada memang konsumen yang menderita gitu? Ya ini bukan persoalan mereka nutupi enggak, karena teman-teman saya yang komunitas peminum juga saya tanyai gitu. Mereka sakit enggak? Orang masa enggak gitu. Karena malah justru muncul tadi cerita-cerita itu bisa untuk menyembuhkan saat sunat, itu menghangatkan badan saat masuk angin, itu makan itu malah seger meneh lah. Itu realitas kan itu. Tapi udah saya catat gitu. Tapi saya tidak masuk ke wilayah medis. Itu bukan bidang saya. Saya catat aja realitas di lapangan kan gitu. Nah ini sudut pandang budaya aja sih gitu, sosiologi historis gitu. Gitu Mas. Tapi ya. Mohon maaf ya Mas Heri, sebenarnya misalnya kita kan zaman sekarang kan research kan banyak sekali ya. Sebenarnya memang yang pertama adalah dan itu kan terbukti dari World Health Organization ya, bahwa salah satu penyebab penyebaran rabies adalah transportasi ya, dari satu area ke area yang. Terima kasih. Ini terpaksa dipotong terlebih dahulu karena ini waktu kita sudah di penghujung ini. Kita akan mintakan masing-masing narasumber untuk closing statement-nya. Pertama mungkin sekalian disambung Ibu Karin, harapannya seperti apa ini mengenai desakan yang dilakukan? Harapan saya semua pemimpin daerah di seluruh Indonesia akan bikin keputusan yang bijak gitu loh ya. Saya juga mengerti bahwa harus ada solusi untuk orang yang sekarang jual daging anjing. Tapi karena mereka juga harus hidup ya. Tapi kita benar-benar harus ingat bahwa ini aktivitasnya illegal ya. Jadi jangan banyak alasan gitu. Illegal is illegal ya. Dan tadi saya udah berkali-kali saya mention soal Kementerian Pertanian juga. Sudah dari Kementerian Pertanian juga ada surat edaran ya, diprotes banyak orang, nasional dan internasional. Ya gimana ya gitu. Jadi tolong bikin keputusan yang bijak dan sekali lagi pikirkan masyarakat luas ya, karena ini kelompok yang relatively kecil ya. Walaupun di Solo banyak ya, tapi kalau di seluruh Indonesia kan sangat kecil. Pikirkan kesehatan dan keamanan masyarakat luas ya, karena aktivitas ini sangat merugikan ya. Jadi jangan hanya pikir ya kasihan nanti mereka pemasukannya seperti apa. It's wrong ya, it's illegal ya. Jadi sebenarnya tidak pantas ini didebat gitu, karena memang illegal is illegal. Udah itu saja sih.
Baik, terima kasih Ibu Karin Franken. Oke, kita lanjut closing statement ya untuk Mas Yogo. Mungkin silahkan singkat saja. Ya, saat ini di Solo yang sedang terjadi ada pro kontra antara yang kontra tentang pelarangan daging anjing dan ada juga yang pro karena ada konsumen maupun penjual. Kita berharap banyak kita bisa duduk bersama, bisa satu frekuensi untuk mencari jalan keluar bersama supaya ini tidak berlarut-larut. Menurut saya ini berlarut-larut karena sebenarnya sudah muncul sejak dulu-dulu supaya kalau tadi Bu Karin menyampaikan ada surat edaran dan lain juga kita bisa mempelajari dan bisa menerjemahkannya di lapangan kalau ada sampai surat larangan atau edaran dari surat Kementerian Pertanian dan Peternakan. Jadi sekali lagi kita berharap banyak Pemkot juga bisa ini ada suara masyarakat loh tentang yang kontra peredaran perdagangan anjing, tapi juga tidak boleh menutup mata tentang masyarakat lain yang mencari kehidupan ataupun bergantung dari sana. Meskipun tadi Bu Karin mengatakan ini legal, menurut saya kita harus melihat juga dari sisi mereka yang saat ini banyak bergantung berjualan daging anjing. Menurut saya itu. Jadi benar-benar supaya nanti ke depan kita ada solusi, ada regulasi yang jelas dan pasti tentang peredaran daging anjing ini. Demikian Mas Asep, Mas Gilang. Oke, terima kasih Mas Yogo. Terima kasih. Kemudian Pak Heri, silakan untuk closing statement-nya. Oke, makasih Mas. Diskusi yang menarik ya, jadi banyak perspektif. Tapi paling tidak dengan realitas sejarah ini kita tahu bahwa daging anjing yang dimasak itu bukan kemarin sore gitu, bukan mendadak ada, tapi sejak Hindu, Islam itu sampai sekarang pun masih ada lah. Ini yang karena panjang ini, kalau cara pandang misalkan pencinta animal itu masuk dengan frontal, itu tetap malah terjadi gesekan gitu. Jadi dengan pendekatan kultural, ya menurut saya itu tetap harus pelan-pelan karena itu memang benar-benar pelik gitu. Gitu Mas Asep. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih 3 narasumber yang sudah hadir. Ini perspektifnya masing-masing sudah kami dapatkan dan juga pastinya membuat diskusi ini menarik. Sekali lagi terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik, itu tadi Tribuners perbincangan menarik kita dalam program Overview, obrolan virtual edisi hari ini, Kamis 22 April 2021. Kita akan sambung lagi di edisi berikutnya, tetap di Overview setiap hari Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube tribunnews.com dan juga tribunsolo.com. Saya Gilang Putranto. Saya Asep Abdullah Rawi. Terima kasih, kami pamit dari Overview Tribun News. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.